Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Aris Matri Arum Hurmatasari dengan NIM 1903803102026 dengan prodi D3 Administrasi Keuangan dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kali ini saya akan membahas yaitu materi unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan proposal. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Yang pertama yang terdapat di dalam unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kemudian ada unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban sendiri merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kemudian ada dana syirka temporer, di mana dana ini dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas sendiri itu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Berikut ini merupakan format neraca bank syariah dengan mengacu pada lampiran PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan oleh IAI tahun 2007. Di sini bisa dilihat contoh formatnya, format neraca bank syariah bisa dilihat. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri yaitu ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan bersaham. Kemudian di sini ada format umum laporan laba rugi yang mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah dan KDPP LKS yang diterbitkan IAI tahun 2007. Gambar tabel berikut merupakan format laporan laba rugi bank syariah. Bisa dilihat seperti contoh di samping. Kemudian ada unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan sendiri yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. Kemudian ada beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset. Kemudian ada yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil, di mana bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada zakat. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sendiri untuk periode akuntansi perhitungan zakat.
ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri merupakan perubahan ekuitas entitas syariah, menggambarkan peningkatan atau penurunan aset kripto atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian di dalam laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga ada pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana telah diatur di dalam PSAK terkait. Keempat ada transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keenam ada rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis, serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Di dalam unsur-unsur laporan keuangan juga terdapat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Kemudian di dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank menyajikan beberapa poin. Yang pertama ada pendapatan usaha utama, dasar akrual. Kemudian ada penyesuaian atas. Poin yang pertama ada dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Kemudian poin yang kedua ada ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Kemudian poin yang selanjutnya ada pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Terus ada bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil dan bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Di sini laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Di dalam laporan sumber dan penggunaan zakat secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zakat dari dalam entitas syariah. Kemudian yang kedua ada zakat dari pihak luar entitas syariah. Kemudian yang poin kedua ada penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat. Ini diperuntukkan untuk fakir miskin, rikob, qorim atau orang yang terlilit utang, mualaf, fisabilillah,
Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan, dan amil. Kemudian poin ketiga ada kenaikan dan penurunan dana zakat. Yang keempat ada saldo awal dana zakat. Yang terakhir saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu ada infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Poin kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kemudian kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain bisa melalui penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.